Siapa yang menyangka anak selugu ini sudah menjadi ratusan wanita cantik dengan ribuan foto dan video yang ia dokumentasikan secara sembunyi-sembunyi. Kacamata cuma dijadikan kedok untuk memikat wanita. Cupu-cupu ternyata pemain ganas. Jadi memang pantas dengan cara ditutup kedua tangan dan jantungnya. Halo, buat yang belum nonton episode sebelumnya silahkan tonton dulu guys, biar gak bingung karena ceritanya semakin seru dan bikin penasaran. Kalau sudah, yuk langsung masuk aja ke alur cerita dari You To Date episode 2. Adegan dibuka dengan Tar yang mendapat surat kartu truth order beserta catatan dosa-dosanya. Tar yang panik langsung menelpon Cem karena curiga jika Cem lah yang mengirim surat itu karena yang selama ini tahu perbuatannya cuma si Cem. Sementara itu, laporan botol miras yang baru keluar menyatakan ada kandungan midazolam atau semacam obat penenang dalam gelas dan botol yang digunakan geng Avengers saat berpesta, di mana zat tersebut bisa membuat orang tertidur jika dikonsumsi. Anehnya, tidak ditemukan sidik jari orang lain selain milik 8 anggota geng Avenger tersebut. Kamin yang tak mau mengambil kesimpulan dengan cepat, meski Jet yakin jika pasti salah satu dari mereka memilih untuk menunggu hasil autopsi si Pui Fai saja. Jet lalu menyuruh bawahannya untuk menyelidiki tentang Tar dan juga meminta mata-mata untuk mencari tahu tentang pengedar obat-obatan terlarang di daerah sekitar kejadian, karena sangat yakin salah satu dari geng Avenger itu pasti membelinya dari seseorang. Kamin lalu mendapat kabar jika hasil autopsinya sudah keluar dan mereka segera bergegas pergi ke departemen forensik. Dr. Put yang menangani kasus tersebut meminta maaf atas keterlambatan laporannya. Hal itu disebabkan karena mereka kekurangan petugas. Dr. Put menjelaskan kalau ada 3 zat di dalam korban: natrium tiopental, pancuronium bromida, dan kalium klorida. Mohon maaf kalau ada salah dalam pengucapannya. Dan maaf juga tidak bisa menjelaskan secara spesifik di sini, tapi pada intinya ketiga zat itu biasanya digunakan sebagai obat penenang, melumpuhkan otot, membuat seseorang tidak sadarkan diri dalam jangka yang cukup lama. Namun jika digunakan berlebihan tanpa dosis yang tepat, akan sangat berbahaya. Bisa menghentikan detak jantung seperti yang terjadi pada korban, yaitu gagal jantung. Dr. Put mengatakan jika ada bekas jarum di lengan korban, yang itu artinya zat tersebut memang sengaja disuntikkan sebelum si Pui Fai. Berdasarkan hasil autopsi tersebut, dapat disimpulkan jika kasus meninggalnya Pui Fai dikategorikan sebagai pembunuhan. Waktu kematiannya sekitar jam 12:15 hingga jam 1 pagi, dan mereka menelpon polisi sekitar jam 2 pagi. Sementara Dr. Put memberikan keterangan bahwa pihaknya menerima telepon dari mereka sekitar jam 1 pagi. Karena Dr. Put sendirilah yang mengangkat teleponnya waktu itu dan langsung segera mengirim mobil ambulan ke TKP saat itu juga. Meski dirinya bekerja di bagian forensik, tapi lagi-lagi karena kekurangan staf, jadi banyak petugas yang bekerja bukan pada ranahnya alias mendapat tugas double. Dr. Put juga mengungkapkan kalau yang menelpon itu suara seorang wanita. Hal itu membuat Kamin dan Jet terkejut karena berbeda dari keterangan para tersangka yang mengatakan jika Tongkla yang menelpon ambulan. Mereka pun jadi semakin yakin kalau geng Avengers pasti menyembunyikan sesuatu atau mau mengacaukan penyelidikan. Tar terus menghubungi Cem untuk meminta ketemuan di bar Drink Me karena mau mendengar penjelasan langsung dan apa maksud Cem mengirim surat truth order beserta bukti dosa-dosanya. Namun Cem tak menggubrisnya, teleponnya gak diangkat dan pesannya juga gak dibalas, yang membuat Tar semakin panik dan gelisah. Cem justru mengobrol dengan Chelin di kampus yang juga merasa gelisah sekaligus takut masuk penjara. Cem berkata tidak perlu khawatir karena mereka semua gak salah. Cem juga memberitahu Chelin bahwa Tar terus-terusan meracau, berkata kasar, memaksa untuk ketemuan perkara dia dapat surat misterius. Namun Cem memilih untuk tidak menghiraukannya dan menganggap Tar mungkin sedang stres atau frustasi, karena Tar kalau sedang stres memang suka meracau gak jelas. Jadi Cem membiarkannya. Jet dan Kamin yang sebelumnya sudah membuat janji dengan Chelin untuk ketemu, datang ke sana dan langsung bertanya pada mereka berdua kepastian tentang siapa yang sebenarnya menelpon rumah sakit.
Celine sudah gemetar ketakutan bersembunyi di balik Cem. Cem pun menjawab jika saat itu mungkin mereka sedang panik sehingga tidak berpikir jernih, makanya salah ngasih keterangan. Jadi tidak perlulah dibesar-besarkan, yang paling penting kan mencari tahu siapa pelakunya. Tapi karena dijelaskan pasal-pasal tentang keterangan palsu, Celine yang ketakutan akhirnya mengaku dan tak bisa ngelak lagi. Kamin lalu lanjut bertanya soal Tar. Cem berkata kalau dia tidak tahu ada apa dengan Tar. Seharian ini terus menghubunginya berkali-kali dan meminta ketemuan untuk membahas surat. Padahal Cem sendiri tidak pernah ngirim surat, jadi dia tidak mau menemuinya. Cem juga tidak tahu surat apa yang termaksud, tapi dia mengatakan surat itu bertuliskan truth order. Kamin terus mengorek informasi soal Tar dan jika mereka menolak, mereka akan terkena pasal menghambat penyelidikan. Karena Celine males yang mau ke kantor polisi, jadi Celine meminta Cem supaya menceritakannya saja soal Tar. Cem akhirnya mau bercerita. Cem sendiri sebenarnya tidak sedekat itu dengan Tar. Namun di antara teman-teman yang lain memang hanya Cem lah yang paling dekat, karena mereka sering nongkrong di bar Drink Me. Cem hanya tahu jika penampilan Tar yang terlihat polos, alim, anak baik-baik, cupu, kutu buku, dan berkacamata itu hanya untuk menutupi kedoknya. Sejujurnya, dia adalah yang paling benci di antara mereka. Selain pemakai narkotika aktif, dia juga pemain wanita. Penampilannya yang seperti itu hanya untuk menutupi sifat aslinya sekaligus mencuri perhatian untuk memikat para wanita. Awalnya dia mendekati para gadis, terutama adik kelas, untuk diajak belajar bersama. Tapi setelah les, bukannya diantar pulang ke rumah, Tar justru membawa korbannya ke hotel untuk ditiduri. Jika korban menolak, Tar diam-diam akan memasukkan obat tidur ke minumannya dan menyeretnya ke hotel juga, lalu diperkaos diam-diam dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selain itu, Tar juga mencatat nama-nama gadis yang sudah pernah dia tiduri, bahkan mengoleksi foto mereka tanpa yang dia ambil secara diam-diam saat korban tidak sadarkan diri. Parahnya lagi nih, Tar juga merekam aksi evitasi kasihnya untuk dijadikan bukti sekaligus mengancam para korban agar tidak ada yang berani speak up atau melaporkannya pada polisi. Cem tahu karena saat mabuk, Tar sendiri yang berkata demikian. Cem juga menginformasikan bahwa Tar mengajaknya ketemuan di bar Drink Me malam ini. Namun Cem tidak akan datang karena malas banget meladeni orang gila seperti Tar. Itu hanya membuang-buang waktunya saja. Dilihat dari gelagat Cem dan Celine, Jet dan Kamin dapat menilai dan menyimpulkan jika Celine dan Cem ini telah menjalin hubungan gelap di belakang Puify, alias selingkuh. Karena di sepanjang mereka wawancara tadi, Jet memperhatikan tangan Celine ini gak pernah mau lepas dari Cem. Malam harinya di bar Drink Me, Tar sangat gelisah dan stres gara-gara gak ada satu pesan pun yang Cem balas. Temannya lalu menyarankan Tar untuk melepas kegelisahannya dengan melakukan pengencian dulu pada cewek baru di seberangnya. Ya siapa tahu setelah enak-enak pikiran Tar jadi tenang. Dan tanpa basa-basi, Tar langsung mengajak wanita itu ke belakang. Namun wanita itu tidak mau memulainya jika tidak memakai pengaman. Sementara si Tar yang sudah ada di puncak tidak bisa menahan lagi dan terus memaksa, bahkan berani membayar 10 juta rupiah. Tapi wanita itu tetap tidak mau. Padahal uangnya sudah masuk kantong. Ya karena ini baru pertama kali main dengannya. Untuk selanjutnya ya bebas-bebas aja kalau mau tanpa pengaman. Akhirnya wanita itu pergi untuk meminjam ke temannya dulu. Dan beberapa saat kemudian wanita itu belum juga datang. Tar yang menunggu wanita itu kembali mulai santai. Tiba-tiba sosok pria bertopeng memukulnya dari belakang. Lalu lanjut memukul bagian lututnya, menginjak betisnya, dan mengambil sesuatu dari kantongnya yang ternyata adalah busa-busa. Sosok bertopeng itu langsung menyumpalkannya ke mulut Tar, hingga Tar overdosis, kemudian memberikan pilihan truth order, sambil menusuk tangan kiri Tar dengan sebilah besi runcing. Tar pun berteriak kesakitan dan memilih kartu jujur. Sosok itu lalu bertanya, apakah Tar memperkaos Puify? Tar pun mengatakan tidak hingga sosok bertopeng itu tangan satunya. Lalu kembali bertanya sambil mengancam itu kesempatan terakhirnya. Tar pun akhirnya mengakuinya bahwa dia memang pernah memperkaos Puify. Meski sudah mengatakan kebenarannya, sosok bertopeng itu tetap jantung Tar hingga dan meninggalkan kartu jujur di sampingnya. Di sisi lain, Kamin dan Jet baru tiba di bar Drink Me. Saat mereka masuk tidak ada yang mencurigakan. Semuanya kelihatan normal sampai akhirnya wanita yang disewa Tar tadi kembali dan teriak histeris saat menemukan kondisi Tar yang sudah tergeletak di lantai dengan sangat tragis. Kedua tangan dan jantungnya ditancap besi. Kamin dan Jet pun shock melihat kondisinya.
Lalu, Kamin yang melihat ada Tongkla di sana langsung menginterogasinya. Tongkla berkata kalau dia tidak tahu apa-apa soal Tar. Dia ke sana hanya minum bersama temannya yang lain. Bahkan ia gak tahu jika Tar ada di sana juga. Sementara itu, Jade mencoba mengajukan beberapa pertanyaan pada wanita yang menemukan Tar. Wanita itu berkata kalau dia pergi sebentar untuk meminjam kondom ke temannya, tapi karena temannya juga gak bawa, akhirnya dia pergi membelinya sendiri ke supermarket terdekat. Makanya agak sedikit lama. Polisi juga sudah memeriksa CCTV, tapi CCTV yang dekat dengan tempat kejadian itu rusak. Kamin sudah menganalisa semua keterangan wanita itu dan memastikan jika wanita itu berkata jujur. Nah, karena hotelnya Kamin jauh dan mereka harus membahas kasus serius yang dihadapi saat ini, jadi Jade memaksa Kamin untuk pindah ke rumahnya biar bisa leluasa berdiskusi. Apapun yang mereka katakan dan mereka bahas, ujung-ujungnya si Kamin akhirnya mau. Dan sesampainya di rumah, Jade dan Jay pun menyambutnya dengan hangat. Nah, kejadian selanjutnya di rumah itu gak perlu aku bahas ya guys, karena gak begitu penting dan mengandung unsur lagi bete, yang sebetulnya kalaupun gak ada adegan itunya gak mengurangi esensi ceritanya. Kita fokus aja ke inti ceritanya, oke? Saat sarapan, Jade bertanya pada adiknya, apakah sudah dengar soal kabar Tar? Jay berkata iya, tapi sejujurnya dirinya tidak begitu dekat dengan Tar. Tar biasanya cuma bergaul dengan Cem karena mereka sama-sama kaya dan sering nongkrong di bar Dering Mi. Kamin lalu lanjut bertanya, bagaimana kalau dengan Tongkla? Apakah dekat dengan Tar? Jay pun berkata kalau dia gak pernah melihat Tongkla dan Tar jalan bersama, apalagi sampai minum di Dring Mi. Karena setahu Jay, Tongkla bukanlah orang kaya dan gak mungkin dia pergi ke Dring Mi yang mahal itu. Di antara geng mereka, satu-satunya pelanggan tetap di bar itu ya cuma si Cem sama Tar saja. Mereka lagi-lagi dibuat kebingungan. Jika selama ini Tongkla tidak pernah datang ke sana, kenapa di malam kejadian dia bisa ada di sana? Dan satu-satunya cara ya mereka harus menyelidiki rumah Tar dulu. Keenam anggota geng Avengers berkumpul untuk membahas kematian Tar. Mereka semua cemas, khawatir, dan takut kejadian itu menimpa mereka juga. Saat Cem bertanya apakah mereka ada yang dapat surat jujur atau tantangan, Tongkla heran karena di malam itu polisi juga menanyainya. Saat semua pandangan tertuju pada Tongkla dan pertanyaan kenapa Tongkla bisa ada di sana, Tongkla menjawab kalau dia hanya lewat karena polisi itu mengenalnya, jadi dia dipanggil dan ditanya-tanyai. Karena tidak mau bicara banyak, Tongkla justru beranjak pergi dengan alasan ada urusan mendadak. Jade dan Kamin tiba di kamar Tar dan mulai mencari sesuatu yang bisa diselidiki. Mereka menggeledah semuanya dan betapa terkejutnya mereka berdua dengan apa yang mereka temukan di laptopnya. Ya, di laptop itu berisi ratusan video Tar yang memperkaos para korbannya. Dalam folder itu juga ada ribuan foto-foto tanpa wanita-wanita dengan berbagai pose. Sebagian besar wanita-wanita itu tidak sadarkan diri. Di sini, Jade langsung spontan mengatakan kalau kali ini dirinya setuju dengan apa yang dilakukan karena kelakuan Tar ini benar-benar seperti iblis, yang iblisnya tuh ngiblis banget gitu loh. Kamin langsung menegurnya, sebagai polisi mereka gak boleh memihak. Apapun alasan dan seburuk apapun kelakuan seseorang, gak ada satupun yang berhak merenggut nyawanya selain Tuhan. Mereka lalu lanjut memeriksa laci dan banyak foto wanita tanpa yang dicetak yang mungkin dijadikan baju sama si Tar. Sampai akhirnya mereka menemukan kotak di atas lemari yang berisi surat kartu truth order beserta catatan dosa dan foto bersama geng Avengers yang semua wajahnya dicoret. Pertanda semua anggota di grup Avengers ini bakal diincer. Yang itu artinya mereka sedang berhadapan dengan serial killer alias pembunuh berantai. Kita beralih ke Tongkla yang ternyata sudah dapat surat truth order itu beserta bukti catatan dosanya dan sebuah flash disk. Dalam kartu tantangannya berisi pesan terusan Chelin dan Beo. Ternyata Tongkla tahu perbuatan jahat Chelin dan Beo selama ini, namun ia memilih diam karena menerima suap dari mereka. Jade yang khawatir pada adiknya segera menelpon dan bertanya apakah sudah dapat surat jujur atau tantangan atau belum. Dan Jay berkata dia belum mendapatkan surat itu. Demi keselamatan mereka, Kamin meminta agar Jade jangan gegabah dulu. Mereka berdua akhirnya sepakat yang awalnya saling bersaing, sekarang justru akan bekerja sama untuk mencari tahu dan mengungkap siapa di balik berantai ini. Saat hatiku sedih, aku datang padamu ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ไว้ในใจเปิ
perasaan yang terpendam dalam hatiku. Jauh dari sebaik jemur tuan, aku ingin membuatmu nyaman setiap hari. Rasa tuan jemput menyembuhkan setiap luka. Hai kau memendam agar bisa seperti dulu lagi. Senyawa jadulata. Aku berjanji akan merawatmu untuk yakin dalam setiap keadaan. จะเป็นคนที่ช่วยให้ฉันมีกำลังใจเข้ามา